Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya teman-teman movie lovers. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu film zombie yang sangat menegangkan. Film ini berjudul Life. Film ini membahas tentang sepasang pemuda-pemudi yang terjebak di apartemen selama beberapa minggu karena adanya wabah atau virus zombie yang melanda daerahnya. Film ini sangat menguras adrenalin karena kita akan merasakan kepanikan, keputusasaan, dan juga ketegangan saat menontonnya. Gimana keseruannya? Pantengin aja, tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Diawali dengan ditunjukkannya seorang pemuda yang bernama Jun, yang sedang tertidur pula setelah semalaman bermain game online. Dia terbangun dan langsung menuju kamar mandi untuk mencuci mukanya. Karena merasa haus, dia pun mengambil minuman di dapur. Saat berjalan di dapur, dia menemukan catatan di meja dan catatan itu ternyata ditinggalkan oleh ibunya yang menyuruh Jun untuk berbelanja karena ayah, ibu, dan adiknya sedang bepergian. Tetapi Jun tidak menghiraukan pesan ibunya itu dan malah memilih bermain game online kembali. Saat dia sedang online, salah satu temannya berbicara bahwa ada berita yang aneh di televisi dan sangat genting sekali. Pada saat ingin mengeceknya, ternyata Jun mendapatkan broadcast yang berisi peringatan untuk seluruh warga bahwa ada bahaya yang sedang terjadi. Lalu Jun melihat ke jendela dan kaget karena dia melihat kekacauan karena banyak orang-orang yang berlarian seperti dikejar sesuatu dan dia pun melihat orang aneh yang menggigit orang lain. Di sini dia sadar bahwa sedang ada wabah zombie yang menulari orang-orang sehingga mereka melakukan perbuatan keji dan memakan sesama manusia. Saat sedang panik, Jun mendengar ketukan pintu dari luar dan ternyata itu adalah tetangga apartemennya yang ingin bersembunyi. Di tempat Jun pun mencoba mengusirnya, namun dia bersikeras untuk tinggal. Pada saat orang itu ke kamar mandi, Jun mendengar berita dari TV yang mengatakan bahwa virus zombie ini bisa menular dari gigitan atau darah yang masuk ke dalam luka. Jun pun menaruh curiga kepada tetangganya itu, dan benar saja, saat dia keluar dari kamar mandi, matanya berubah menjadi merah. Mukanya pucat dan gerakannya menjadi kaku. Dia mencoba menyerang Jun, namun beruntung Jun tidak tergigit dan berhasil mendorong pria itu keluar dari kamarnya. Jun pun terdiam dalam kepanikan, kebingungan, dan juga ketakutan. Jun yang sedang panik mencoba menghubungi keluarganya, namun tidak ada layanan dan jaringan karena bencana tersebut. Pada malam harinya, Jun yang merasa frustasi mencoba menghemat makanan yang tinggal sedikit karena dia tidak sempat berbelanja saat pagi harinya. Dengan perasaan yang kesal, Jun tidur dan saat terbangun di pagi hari, dia mencoba meminta pertolongan dengan mengupload video ke media sosialnya dan berharap ada orang yang melihatnya. Dengan menggunakan drone miliknya, Jun mencoba melihat keadaan sekitar, namun dia tidak melihat tanda-tanda kehidupan normal. Sampai baterai drone-nya pun habis. Jun merasa tidak ada orang lain yang selamat dari wabah ini dan tinggal dia yang tersisa di sekitar dan menunggu pertolongan dengan bermain game. Namun tidak beberapa lama jaringan internet pun terputus dan tidak tersambung lagi. Saat Jun tertidur di malam hari, Jun mendengar suara tembakan yang berasal dari bawah. Dia melihat seorang polisi wanita yang sedang dikejar zombie. Namun sesuai perkiraan, dia tidak selamat dan dimakan zombie tersebut. Jun tidak kuasa melihatnya, berteriak-teriak kepada wanita itu, namun pembantaian tetap terjadi. Karena teriakan Jun yang keras menarik perhatian zombie, sehingga ada zombie yang menyelinap masuk dan menerobos ke kamar Jun. Lalu mencoba memakan Jun. Jun mencoba lari ke balkon dan menggelantung, membuat zombie itu terjatuh dari kamarnya. Dan akhirnya Jun pun selamat. Setelah itu Jun memperbaiki pintu yang telah dijebol oleh zombie itu dan membuat makanan yang dia irit-irit berjatuhan serta tidak bisa dimakan kembali. Hari demi hari pun telah dilalui Jun dengan berdiam diri di kamar. Dan dia pun merasa stres dan putus asa dan mulai melakukan abok dengan meminum minuman keras koleksi ayahnya.
Hingga saat Jun ingin mencuci muka, air tidak keluar dari kerannya. Dan di sini dia merasa hidupnya akan semakin sulit dan akan semakin berat. Hari demi hari dilalui Jun. Pada saat hari ke-15, Jun yang stres dan mabuk-mabukan mengalami halusinasi tentang keluarganya yang baru pulang dari berpergian. Namun, saat tersadar, dia pun sedih dan menangis hingga akhirnya Jun pun menemukan ada pesan suara yang masuk ke handphonenya. Lalu dia mencari sinyal untuk mendapatkan pesan itu. Jun merasa senang karena pesan tersebut adalah pesan dari keluarganya yang terjebak di kantor ayahnya. Namun di akhir pesan itu, dia diberitahukan bahwa mereka telah digerebek oleh zombie dan kemungkinan untuk hidup sangatlah kecil. Karena emosi dan marah kepada para zombie itu, Jun pun keluar dan ingin membalas dendam dan membunuh zombie yang berada di depan kamarnya. Dia pun berencana untuk membunuh zombie-zombie lain. Namun, nyali Jun yang telah tinggi itu menciut kembali saat melihat zombie yang sedang menikmati hidangan daging manusia dan ada banyak sekali zombie yang ingin menyerangnya. Beruntung Jun pun bisa lari dan bersembunyi kembali ke kamarnya. Pada hari ke-20, Jun mendengar suara ledakan yang ternyata itu berasal dari pembombardiran wilayah oleh militer. Ledakan itu membuat jaringan listrik terputus dan membuat Jun sadar hidupnya akan semakin sulit lagi. Jun yang putus asa ingin melakukan bunuh diri dengan melakukan gantung diri. Namun saat tergantung, dia melihat sinar laser yang mengarah kepadanya dan sinar itu berasal dari seberang apartemennya. Dia pun membatalkan usahanya itu karena mengetahui bahwa ada orang lain yang selamat selain dirinya. Dan ternyata ada seorang wanita cantik yang bertahan di seberang apartemennya dan wanita itu bernama Hyubin. Di pagi harinya, Jun dan Hyubin pun berkenalan dengan menggunakan gadget. Ternyata Hyubin sangat pintar. Dia membuat jebakan kursi agar terhindar dari serangan zombie yang masuk ke kamarnya. Keesokan paginya, Jun dan Hyubin kembali bangun pagi. Namun Jun telah mengalami kelaparan yang sangat parah. Hyubin ingin memberikan persediaan makanan kepada Jun melalui tali yang diikatkan ke bola dan dilemparkan dari seberang. Namun karena terlalu jauh, tali pun tidak sampai. Lalu Jun menggunakan drone untuk menyambung tali ke kamar Hyubin dan akhirnya berhasil. Hyubin pun langsung mengirimkan makanan kepada Jun. Namun tiba-tiba ada zombie pemadam kebakaran yang menemukan tali yang dilempar oleh Hyubin. Dia pun menarik tali tersebut dan membuat Hyubin pingsan karena tertabrak meja yang diikat ke tali tersebut. Zombie itu pun langsung melakukan pemanjatan. Jun yang melihat kejadian itu mencoba menolong Hyubin menggunakan drone miliknya. Tapi untungnya Hyubin kembali sadar dan menjatuhkan zombie itu dengan memotong tangannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena persediaan makanan yang habis, Jun pun harus mengambil makanan di kamar sebelah. Dengan berhati-hati, dia pun menemukan persediaan makanan, jaket, dan 2 radio yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Hingga tiba-tiba muncullah zombie dari arah belakang dan menyerang Jun. Jun pun berlari dan beruntungnya Jun selamat dan bisa menikmati makanan itu dengan nikmat. Dia pun mengirim sebagian makanan dan radio kepada Hyubin dan akhirnya mereka pun bisa berkomunikasi. Karena komunikasi ini lalu diketahui ternyata Hyubin ini adalah seorang pendaki gunung. Pantas saja dia sangat cekatan dari Jun. Mereka pun menyadari jika tidak aman kalau mereka terus berdiam diri di kamar mereka. Lalu mereka merencanakan pelarian menuju lantai 8 karena dirasa masih terlihat bersih dan tidak ada zombie di sana. Hyubin menjadi orang pertama yang melompat dari apartemen. Dia pun berlari dan bertarung melawan zombie-zombie yang sangat banyak sekali. Lalu dia menemukan pistol. Dan saat dia terpojok, Jun pun datang untuk membantunya. Mereka pun lari masuk ke dalam gedung menuju lantai 8. Saat sampai di lantai 8, ternyata semua kamar terkunci.
hingga muncullah zombie-zombie yang ingin menyerang mereka. Jun pun berusaha dengan keras untuk menahan para zombie itu. Untungnya ada bapak-bapak yang membuka pintu kamar dan mereka pun terselamatkan. Sebut saja bapak itu Mang Ujang. Hyubin mencurigai Mang Ujang, namun karena diiming-imingi makanan, mereka pun mau tak mau harus percaya. Dan saat mereka dijamu dengan makanan dan minuman, Hyubin dan Jun pun merasa pusing dan kemudian pingsan. Ternyata Mang Ujang ini adalah orang jahat dan dia berencana untuk menyerahkan Hyubin untuk menjadikan makanan untuk istrinya yang sudah menjadi zombie. Saat Jun sadar, dia mencoba untuk menolong Hyubin, namun dia dihalang-halangi. Dan dengan usaha yang keras, dia mencoba menahan tali pengikat zombie itu, namun tidak berhasil. Tapi untungnya Hyubin berhasil bertahan dan membalikan keadaan hingga membuat Mang Ujang digigit oleh zombie istrinya. Mang Ujang dan istrinya pun ditembak oleh Hyubin. Karena mendengar suara tembakan, para zombie pun berlarian masuk ke apartemen. Namun Hyubin yang putus asa menyuruh Jun untuk menembaknya. Tapi mereka mendengar suara helikopter dan menemukan secerca harapan. Mereka pun berjuang menuju atap gedung untuk meminta bantuan dan berjuang keras untuk melewati zombie-zombie yang sudah semakin banyak. Hyubin pun tiba di atap gedung, namun dia tidak melihat apapun, apalagi helikopter, dan Jun yang datang pun tidak menemukan apa-apa. Dia berputus asa dan berteriak minta tolong. Saat mereka putus asa dan pasrah karena melihat zombie-zombie yang berhasil mendobrak masuk, mereka pun menembaki zombie dengan peluru yang tersisa di senapannya. Dan seperti film-film lainnya, saat zombie sudah mulai mendekat, datanglah helikopter penyelamat yang menembaki para zombie tersebut. Hyubin dan Jun pun akhirnya selamat dan dibawa oleh helikopter tersebut. Nah, di atas helikopter barulah diberitahu kenapa mereka bisa terselamatkan. Ternyata itu semua karena video Jun yang diupload ke media sosialnya dan diterima oleh pemerintah. Dan di situ pun terlihat masih ada beberapa orang yang perlu diselamatkan. Inilah dampak positif jika kita menggunakan media sosial dengan benar. Inilah akhir dari film Alive. Bagaimana film ini seru kan? Nah, jangan lupa komen, likes, dan subscribe channel ini ya, supaya selalu menjadi support bagi Anda yang ingin tahu tentang sebuah film namun malas untuk menontonnya. Oke, terima kasih, bye-bye.